Except, will you shut the hell up? For once in your life, will you shut the hell up? We know the stakes. Oke, saatnya gue ngerebel dan mengeluarkan semua cakra gue untuk video ini. Jadi inget video Alpine gue minggu lalu? Ya intinya di situ gue mention Alpine selalu menghancurkan pembalap mereka sendiri dalam beberapa waktu ini. Nah sekarang mereka sedang OTW untuk melakukan itu lagi, kali ini dengan Jack Doohan. Jujur ini dari perspektif gue ya, tapi gue belum pernah sebelumnya melihat seorang rookie bernasib sebegitu malangnya seperti Jack Doohan. Jadi tanpa basa-basi langsung saja gue bahas. Maksud gue tuh gini deh, lu bayangin aja deh kalau lu tuh udah capek-capek balapan dari masih bocil ya kan, dari karting ke F2, lalu lu bisa naik ke F1 setelah namatin F2 dan gapir selama semusim karena peluangnya juga belum ada. Terus akhirnya lu dapet tuh kesempatan itu untuk akhirnya mewujudkan mimpi lu debut di F1, tapi pada akhirnya lu tuh dibebani oleh rumor-rumor gak jelas ini gitu loh. Kayak sepanjang winter break, atau jangankan winter break, semenjak Franco Colapinto hadir dan membuat satu Argentina tuh membara-bara ya, muncullah rumor di mana Alpine mau ambil dia dan menggantikan Jack Doohan. Dan di sini posisi Jack aja tuh juga belum debut sebenarnya, belum debut, masih nunggu waktu bermainnya gitu. Akhirnya dia debut tuh di last race musim lalu. Dan ya performanya ya gitu, B aja. Cuman kan ya maklum karena ini masih juga balapan pertama dia, panggilannya juga dadakan, dan debut di akhir balapan musim 2024 tuh ya udah gitu ya. Ya nggak ada yang peduli gitu. Tapi 2025 lah baru kita lihat potensi dia. Cuman gue tuh kayak gimana ya? Kesel aja gitu gue ngelihat sepanjang winter break tuh sosmed gue full dengan rumor, oh Jack Doohan cuma dikasih kontrak 5 balapan. Oh, Jack Doohan bakal kena kick untuk Franco nanti setelah 5 balapan itu. Alah, gue sampai bosen dengerin rumornya asli. Belum lagi netizen-netizen Argentina menyerbu setiap postingan sosmed mereka, entah tuh Alpine, Red Bull, Williams, F1. Capek gue asli, ada. Tapi ya setelah berita ini, ya bukan lagi hanya sekedar rumor bukan? Ini mah udah kayak tinggal nunggu waktu aja. Dan Jack Doohan, gue rasa mau kayak gimana pun, udah hampir setengah langkah menuju pintu keluar gitu ya. Ini ya gue maksud soal nasibnya yang begitu malang sebagai seorang rookie, dan gue tuh belum pernah lihat ini sebelumnya di F1 gitu. Rookie dapat tekanan besar untuk perform, ya udah biasa. Rookie diberi waktu untuk perform, ya itu udah seharusnya seperti itu. Rookie dibodo amatin, udah dipromot, habis itu cuma dikasih kontrak 5 balapan doang atau berapa balapan lah ya, yang berujung cuma nunggu waktu aja, habis itu lu kena kick demi pembalap yang lebih menggoda. Ini gue cari penelitian terdahulu aja gak bakal nemu kayaknya. Jangan so iya deh. Tapi bang, yakin lu kasusnya emang kayak gitu? Jack cuma dikasih 5-6 balapan habis itu Franco masuk, yang bener aja lu bang kayak gitu kasusnya. Ya logikanya gini aja deh, itu kan baru rumor ya, tapi logikanya gini aja deh. Alpine akhir tahun kemarin mengumumkan Paul Aron sebagai reserve driver mereka. Lalu awal tahun ini mereka mengumumkan Ryo Hirakawa. Beberapa saat kemudian, Franco Colapinto diumumkan sebagai reserve driver mereka ketiga gitu ya. Ngapain tim butuh 3 reserve driver? Paul Aron kan juga udah umumin kalau dia nggak bakal balapan di ajang manapun musim ini dan akan jadi full reserve driver Alpine. Kalau Ryo, ya oke, dia ada World Endurance Championship sehingga dia pasti nggak bakal selalu ada di balapan-balapan nantinya. Jadi mereka butuh satu lagi lah seandainya Paul tuh kenapa-kenapa dan pembalap utama mereka ada yang kenapa-kenapa juga. Mereka bisa aja ambil Victor Martins yang merupakan pembalap bagus juga dalam akademi mereka. Tapi Alpine being Alpine, mereka memutuskan untuk kembali mengabaikan akademi mereka dan memilih Franco Colapinto. Lalu yang bikin gue mind blown lagi ya, banget nih. Katanya mereka membayar uang yang cukup banyak untuk Franco ya ke Williams dan kontrak dia di Alpine tuh 5 tahun. 5 tahun. Mana dari reserve driver di kontrak 5 tahun coy? Edan, eta teh. Edun. Ya dari sini aja udah masuk akal kan. Tujuan si Flavio Briatore ini apa nantinya? Jadi ya saat berita Franco tuh masuk jadi reserve driver ini muncul, ya gue udah duga kalau masa depan Jack Doohan bisa dikatakan 95% tuh akan berakhir bahkan sebelum karir F1-nya bisa sebelumnya dimulai ya. Dan ini gue akan full jujur-jujuran aja ya soal situasi Alpine, Jack, dan Franco ini. Jack ini gue akuin bahwa dia tuh bukan rookie yang wow banget dibandingkan rookie-rookie yang lain. Gue rasa dia juga diambil sama Alpine tuh masa-masanya Bruno Faman. Beliau cabut dan masuklah Oli Ox dan Flavio Briatore, ya beda lagi visinya.
Tapi kita baru lihat Jack balapan sekali dan itu sama sekali nggak bisa dijadikan patokan. Dan kalau misalkan nih, kontrak 5 balapan itu bener, itu nggak fair banget asli. Ingat teori Saipul, pembalap muda tuh harus diberikan kesempatan paling minim tuh 1 musim full. Bagus kalau 2 musim. Dan jika tim itu sabarnya unlimited ya 3 musim. 5-6 balapan itu terlalu cepet, apalagi testing sekarang tuh cuma 3 hari loh. Belum lagi kalau nanti pas testing ada masalah lah atau apa yang mengurangi jam terbangnya mengendarai mobil itu. Kayak, come on lah, Jack layak diberikan kesempatan dari semusim gitu. Selagi dia nggak crash dan bisa improve mendekat ke peer, seiring berjalannya musim, itu udah bagus banget loh untuk seorang rookie yang nggak orang expect wow-wow banget gitu. Kalau cuma dikasih 5-6 balapan, ya macam mana kita mau tahu talentanya, hey gitu kan. Tapi bang, Franco kemarin kan dikasih berapa balapan, bisa langsung tampil bagus tuh. Iya bener, cuman dari statement dia kemarin bersama Williams, kan ada juga tuh momen kurangnya kayak habisin anggaran Williams dengan crash-crashnya yang membuatnya harus memakai spek lama di akhir-akhir musim itu dan underperform untuk sisa musim 2024. Masalahnya kalau itu terjadi ke Jack nanti, sekali aja habis sudah tuh karir dia di F1. Kan nggak adil gitu kan, gitu loh. Gue sebenarnya bisa memahami situasi ini jika ada pembalap kayak Lewis Hamilton atau Michael Schumacher yang sedang jadi free agent tuh dan butuh tim dan Alpine mau ambil dia. Ya gue mengerti kalau mereka bakal sedia seperti itu untuk nge-kick Jack Doohan dan menggantikannya dengan cuman ngasih dia 5-6 balapan doang. Walaupun tetap itu juga nggak fair banget sih kata gue ya. Tapi ini sorry banget itu fans Franco. Lu mau kick Jack Doohan setelah 5-6 balapan untuk Franco Colapinto? Oke, keuntungan apa yang akan Alpine dapatkan gitu? Duit, oke itu jelas sih ya. Followers IG, jelas. Tapi kalau kita bicarakan performa on track, pada titik itu seberapa besar keuntungan yang bakal Alpine peroleh dari segi on track? Nah ini perlu dijawab dulu dan baru bisa dijawab setelah beberapa balapan. Sehebat-hebatnya Franco Colapinto, apakah lebih baik mereka memberi kesempatan Jack untuk mengembangkan diri dulu gitu? Siapa tahu Jack bisa lebih hebat nantinya gitu kan? Tapi gini aja deh, kalau mau fair, ya kasih Jack balapan dengan jumlah race yang sama kayak Franco musim lalu bersama Williams. Entah itu 9 atau 10 balapan, lupa gue. Dan jika performa dia serupa atau lebih bagus dari Franco saat dia di Williams di musim lalu itu, ya Jack layak untuk stay. Tapi jika tidak, oke, kasih Franco balapan dan lihat performanya apakah sebagus yang diharapkan atau gimana. Kalau mereka mengurus situasi seperti itu, ya gue lebih merasa adil aja lah. Dan ini justru bisa memotivasi Jack Doohan juga. Karena dia tahu, oh ada nih orang 1 biji mau ambil seat gue. Dan gue harus buktikan ke mereka gue lebih layak daripada dia. Dan di saat yang sama, waktu yang diberikan ke gue tuh cukup lama. Jadi gue gak bisa sia-siain ini gitu. Tapi kalau cuma 5-6 balapan aja, cenah. Orang-orang udah pada parno duluan gitu kan. Kalau misalkan dia baru bisa perform di balapan terakhir, habis itu look kick, kan jadinya ngegantung gitu kayak cliffhanger film. Tapi ya di sini gue juga sadar lah bahwa F1 tuh ya pada akhirnya juga bisnis dan emang sekeras itu. Walaupun fair masih bisa, tapi apapun demi duit ya pasti bakal dilakuin. Franco nggak hanya bertalenta, tapi dia juga bawa satu tsunami pasukan Argentina ke F1 ini. Dan sengesel-ngeselinnya mereka, tapi ya ini yang kebanyakan tim tuh mau gitu. Biar rame dan banyak sponsor berdatangan. Untuk Jack, ya semangat aja lah. Dan semoga dia bisa membuktikan kalau dia tuh emang layak. Kalau misalkan kena kick pun ya semoga aja bisa sukses di tim lain atau ajang lain. Tapi gue masih berharap Alpine dan si Flavio Briatore itu minimal kasih setidaknya setengah musim lah untuk dia gitu. Ya walaupun kata gue itu belum cukup juga, tapi tetap itu masih lebih baik dibandingkan 5-6 balapan. Kasian gue asli, karena lu bayangin aja lah sepanjang winter break, lu diteror sama rumor ini, tim lu juga ngeflow sama rumor itu, sosmed lu juga diserbu sama fans Argen, ya nambah beban aja asli. Tapi menurut teori Asep, pembalap yang hebat adalah pembalap yang bisa menanggung beban sebesar apapun dan bisa menjadikannya ringan. Disinilah kita juga akan lihat seberapa kuat mental Jack Doohan. Kalau bisa survive dia musim ini, layaklah dibuat patungnya di Buenos Aires ya kan? Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Oh iya, itu launching livery kemarin gue bahas rating liverynya ya nanti aja lah ya, kalau nggak Jumat ini ya minggu depan. Oke lah, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudah lelah gue ngerostingnya, cakra gue udah habis. Seperti biasa bagi yang sudah menonton, gue mengucapkan thank you